Halo Mbak Desi dan teman-teman sekalian. Jadi saat ini kelompok kami yang beranggotakan saya, Jasenia Wijaya, kemudian ada Nathan, Candy, Joy, Ariel, dan Vanessa akan mempresentasikan tentang apa itu Information Processing Theory. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama itu, apa itu Information Processing Theory? Jadi teori ini tuh dikembangkan oleh George Miller pada sekitar tahun 1950-an. Teori ini berasal dari psikologi kognitif. Kemudian, teori ini menjelaskan bagaimana individu itu memproses informasi selayaknya sebuah komputer. Kenapa sebuah komputer? Karena cara kerja otak itu bisa dianalogikan seperti cara kerja komputer. Komputer itu mampu menerima, menyimpan, dan menggunakan informasi yang didapatkan. Contohnya itu, kalau di manusia itu seperti saat kita mau mengerjakan kuis. Saat kita mau mengerjakan kuis itu tentunya kita akan menerima materi-materi yang kita pelajari, kemudian kita menyimpannya, lalu kita menggunakannya saat mengerjakan kuis tersebut. Kemudian ada prinsip dasar. Prinsip dasar itu yang pertama ada limited capacity. Limited capacity itu adalah sistem mental manusia itu memiliki batasnya masing-masing, jadi berbeda-beda setiap manusia. Kemudian yang kedua itu ada executive functioning atau control mechanism. Hal ini tuh diperlukan untuk mengawasi proses pengkodaan, transformasi, pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan dan pemanfaatan informasi. Hal ini tuh bisa dikaitin ke anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena tentunya mereka itu memerlukan pengawasan yang khusus untuk menerima sebuah informasi. Kemudian yang ketiga itu ada informasi bergerak kedua arus. Jadi informasi itu bergerak secara dua arah saat individu itu berusaha memproses informasi yang mereka dapatkan. Yang pertama itu ada arah bottom up, itu informasi yang kita dapatkan dari yang kecil-kecil kemudian dikumpulkan menjadi besar. Lalu yang sebaliknya itu ada top down. Top down itu kebalikannya, jadi informasi yang kita dapatkan yang besar-besar lalu menjadi kecil-kecil. Yang terakhir itu ada bersifat genetis atau secara genetik. Jadi organisme manusia itu udah disiapkan masing-masing dengan caranya tertentu bagaimana mereka memproses dan mengatur sebuah informasi. Jadi dari genetika mereka masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Information Processing Model. Model ini dimulai dengan environmental stimuli atau stimulus yang berasal dari lingkungan sekitar. Stimulus tersebut akan ditangkap oleh indera. Proses ini disebut juga dengan sensory input. Input dari indera akan disimpan pada sensory memory. Jika tidak diberikan attention, maka informasi tersebut akan hilang atau dilupakan. Selanjutnya, jika diberikan attention atau perhatian, information akan masuk ke dalam short-term memory. Dalam short-term memory ini harus dilakukan maintenance rehearsal atau informasi tersebut diulang-ulang. Jika tidak diulang-ulang, maka informasi tersebut akan dilupakan juga. Kalau rehearsal dilakukan terus-menerus, informasi akan disimpan dalam long-term memory yang bersifat infinite capacity atau tidak terbatas. Nah, dalam long-term memory ini ada yang namanya retrieval, mengingat info yang sudah disimpan dalam long-term memory. Contohnya misalnya kalau kita masih ingat pelajaran kita pas kelas 5 SD. Nah, dalam long-term memory ini juga bisa sebenarnya dilupakan. Contohnya kalau misalnya ada interference atau ada memori yang mirip. Jadi lebih susah untuk diingat atau ada gagal retrieval. Intinya kalau misalnya udah nggak bisa ingat lagi. Sensory memory ini adalah tempat di mana individu atau pikiran ini menerima dan memproses informasi baru yang datangnya dari indera. Indera ini bisa dari pendengaran, penglihatan, penciuman, dan juga perasa. Dan memori sensorik ini bisa dibilang mengubah satu energi menjadi energi lainnya. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena kita bisa saja menerima informasi dari lingkungan, dan lingkungan ini membuat kita memproses banyak informasi dari banyak sumber. Dan di dalam tubuh kita sendiri memiliki reseptor sensorik atau yang biasa kita sebut dengan panca indera yang dapat
mengubah informasi yang kita dapatkan dari lingkungan ini menjadi sesuatu yang dapat dimengerti oleh otak. Salah satu contohnya itu berupa iconic memory atau input visual dan juga echoic memory ataupun input audio. Dan memori ini bersifat sangat pendek karena memiliki durasi sekitar kurang dari setengah detik untuk penglihatan dan kurang dari 3 detik untuk pendengaran. Dan bila diteruskan memori ini maka bisa masuk ke short term memory. Short term memory atau working memory adalah kapasitas untuk menyimpan sejumlah kecil informasi yang tersedia untuk periode waktu yang singkat. Bagian otak yang terlibat untuk memproses memori ini adalah hipotalamus, sedangkan lobus frontal dan korteks cerebral adalah struktur yang diasosiasikan dengan working memory. Di short term memory ini, kita bisa menyimpan 7 plus minus informasi, jadi bisa 5-9 informasi. Ini yang disebut oleh George Miller sebagai magic number, yaitu 7. Ini juga salah satu alasan kenapa digit nomor telepon kita adalah 8 digit, agar mudah diingat. Memori short term memory ini tidak bertahan lama. Memori tersimpan hanya sekitar 15 hingga 20 detik di short term memory. Short term memory ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kemampuan kognitif, jumlah informasi yang diproses, dan kemampuan untuk memperhatikan dan fokus terhadap sesuatu. Informasi yang familiar dan sering diulang tidak membutuhkan banyak kapasitas kognitif. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk diproses. Ada yang namanya juga selective attention, di mana orang akan lebih memperhatikan informasi yang mereka yakini penting, sehingga informasi lebih mudah untuk diproses. Short term memory berhubungan dengan apa yang sedang kita pikirkan pada waktu tertentu. Contoh kasusnya adalah pada saat saya bermain bola, saya melihat pemain lawan mudah digocek. Sensory memory ikonik yang saya dapatkan akan memprosesnya menjadi sebuah informasi yang penting, ataupun tidak. Bila penting, akan diteruskan ke long term memory, dan bila tidak, akan dilupakan dalam waktu yang singkat. Karena saya berencana menggocek pemain lawan juga, seperti teman saya, maka saya nilai itu penting, dan masuk ke long term memory. Terdapat 2 konsep untuk mempertahankan informasi di short term memory, yaitu organization dan repetition. Organization itu contohnya adalah chunking, di mana saya akan membagi-bagi informasi yang saya dapatkan menjadi detail-detail yang kecil yang mudah saya ingat. Contohnya, saya merencanakan tahap-tahap saya mencetak gol. Pertama, saya menggocek lawan, lalu mengoper ke teman, dan proses-proses selanjutnya. Contoh dari repetition atau pengulangan adalah mengulang informasi yang saya dapat sehingga saya bisa lebih ingat. Contohnya, saya ngomong dalam hati, gocek sehingga saya teringat untuk menggocek lawan saya di pertandingan. Ada juga yang namanya encoding dan retrieval, di mana encoding adalah cara informasi dari short term memory bisa disimpan di long term memory dengan cara-cara yang tadi, yakni organization dan repetition, sedangkan retrieval adalah cara informasi dari long term memory bisa sampai ke short term memory. Misalnya, saya sudah menghafal cara menggocek dengan benar. Nah, itu sudah saya simpan di long term memory, dan pada saat saya ingin menggocek lawan, terjadi proses retrieval, di mana cara menggocek yang saya ingat, saya transfer ke short term memory, sehingga saya bisa menggocek lawan saya dengan benar juga. Long term memory. Kita sebagai manusia mengingat banyak hal dan menyerap banyak informasi selama kita hidup. Dan memori ini tersimpan di dalam long term memory. Menurut Freud, long term memory disebut juga preconscious dan unconscious memory. Disebut preconscious karena informasi yang ada di long term memory bersifat mudah diingat kembali, walaupun memerlukan waktu, seperti beberapa menit atau bahkan jam.
Disebut unconscious karena informasi tersebut tidak kita ingat saat kita berada di kesadaran normal. Beberapa metode belajar. Yang pertama ada method of loci. Method of loci, dengan metode ini kita belajar untuk mengingat sesuatu dengan cara dikaitkan ke suatu tempat. Misalkan kita mengingat lokasi yang pernah kita kenal. Yang kedua ada imaging. Imaging membantu kita menghafal dengan mengingat gambaran tertentu yang nantinya dapat membantu dalam mengingat informasi yang kita kaitkan dengan gambaran tersebut. Misalnya, untuk mengingat nama Stella, kita menggambarkan Stella sebagai seorang perempuan yang berambut panjang. Yang ketiga ada peg word. Kita mengingat sesuatu dengan 10 item yang bersajak dengan 10 angka. Lalu dihubungkan dengan 10 kata yang kita jadikan sebagai peg atau pasak untuk kita ingat. Misalnya, kita ingin mengingat nama orang. Maka kita harus punya gambaran yang dapat dihubungkan setiap item tadi dengan objek pasak yang sesuai. Metode peg-word ini dipakai guru-guru untuk mengajar murid-murid, kebanyakan murid TK. Yang keempat, ada initial letter. Kita mengingat sesuatu dengan cara mengambil huruf pertama dan kita jadikan kalimat. Misalnya, dalam musik kita ingin mengingat nada E, G, B, D, F. Maka kita bisa memakai huruf-huruf tersebut ke dalam kalimat. Misalnya, every good boy deserve fudge. Tipe pengetahuan ada 4. Yang pertama itu declarative knowledge, yang merupakan informasi faktual yang diketahui oleh seseorang. Dari declarative knowledge sendiri, terdapat 2 memori yang disimpan oleh manusia, yaitu semantik dan episodik. Semantik berfokus kepada pengetahuan faktual dan konseptual, baik secara lisan maupun tulisan. Seperti contohnya, seseorang belajar konsep fisika. Yang kedua ada episodik memory. Episodik memory ini berfokus kepada kejadian yang dialami seseorang seumur hidupnya, seperti kenangan dan ingatan. Episodik memory terdapat 2 komponen utama, yaitu kapan dan di mana hal itu terjadi. Yang kedua ada procedural knowledge. Procedural knowledge merupakan pengetahuan bagaimana seseorang melakukan sesuatu dan menjalankan langkah-langkah dalam suatu proses. Contohnya seperti seseorang belajar menyetir mobil. Orang tersebut belajar bahwa dia harus memakai seatbelt terlebih dahulu sebelum menyalakan mobilnya. Ketiga ada conditional knowledge. Conditional knowledge merupakan pengetahuan terkait kapan suatu prosedur atau kemampuan digunakan dan kapan tidak digunakan. Pada kondisi apa hal tersebut dapat digunakan dan mengapa suatu prosedur itu bisa lebih baik daripada prosedur lainnya. Contohnya seperti merakit bangku. Kita tahu alat apa yang digunakan dan langkah-langkah pengerjaannya. Bisa saja prosedur A lebih baik dari prosedur B. Yang keempat ada metacognitive knowledge. Metacognitive knowledge merupakan pengetahuan di mana seseorang sadar akan kemampuan kognitifnya sendiri. Contohnya seperti learning style yang berbeda-beda. Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya itu merupakan orang yang learning style-nya itu visual, ia menggunakan media seperti PPT atau mind map untuk membantu proses belajarnya. Maka dari itu, orang tersebut sadar akan kemampuan kognitifnya sendiri. Information processing model ini juga bisa diaplikasikan dalam pembelajaran umum, contohnya melalui 5 hours of remembering. Ini adalah metode yang guru biasa gunakan supaya murid dapat lebih ingat pelajarannya. Yang pertama adalah reception. Guru dapat melakukan reception ini dengan cara membuat energizer atau icebreaker. Tujuannya untuk menangkap perhatian murid-murid. Ini sangat berguna untuk mengajar murid SD atau TK supaya mereka tertarik gitu sama pelajarannya. Yang kedua ada retrieval. Guru dapat melakukan ini dengan cara mengulang atau mereview dikit pelajaran sebelumnya. Tujuan dari melakukan ini adalah supaya memori yang sudah di long term memory dapat diulang kembali supaya mereka bisa tetap ingat. Yang ketiga adalah receive. Ini di mana guru memberikan materi pelajaran baru.
Yang keempat adalah respon. Tujuan dari respon ini supaya murid punya waktu untuk memahami pelajarannya. Jadi dalam respon ini guru memberikan kesempatan untuk murid supaya mereka bisa menanggapi informasi baru yang diberikan. Ini bisa lewat diskusi atau pertanyaan, atau bisa juga dikasih waktu untuk memahami. Yang 5 adalah reinforcement. Ini dimana guru dapat memberi feedback pada murid supaya murid dapat termotivasi untuk mengingat kembali. Ini bisa dilakukan dengan cara mengasih pujian atau reward berupa nilai tambahan. Aplikasi Information Processing Theory pada anak berkebutuhan khusus. Pada kasus ini, kami mengambil anak yang berkebutuhan khusus yakni penyandang ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Penyandang ADHD merupakan orang yang sulit memusatkan perhatiannya karena memiliki fokus yang mudah terdistorsi. Mereka juga merupakan orang yang berperilaku impulsif atau hiperaktif. Impulsif yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanpa meregulasi resiko yang ada. Hiperaktif yang dimaksud adalah orang yang tampak bersemangat, berbicara berlebihan, tidak dapat duduk tenang, selalu gelisah, tidak dapat berdiam dalam jangka waktu yang lama, bahkan sering mengganggu orang lain. Kerugian bagi penyandang ADHD ini adalah berpotensi untuk sulit belajar saat bersekolah karena fokusnya yang mudah terdistorsi, dan juga dijauhi oleh teman, baik teman belajar ataupun teman bermain, karena sifatnya yang kurang normal. Penanganan dengan information processing teori ini salah satunya adalah memindahkan anak dari hal-hal yang memicu hiperaktivitas atau kegiatan impulsif. Contohnya adalah meletakkan anak di depan kelas agar anak bisa lebih fokus belajar di depan guru dan jauh dari hal-hal yang memicu hiperaktivitas. Misalnya, bila anak duduk di dekat jendela, maka anak akan mudah melihat teman-temannya ataupun orang yang melewati kelasnya, sehingga fokusnya tidak pada pelajaran namun pada jendela. Maka guru atau pembimbing belajarnya bisa memindahkan anak tersebut duduk di depan. Bisa juga dengan cara membangun kehidupan yang terstruktur, yakni memberi instruksi pada anaknya juga. Instruksi yang terstruktur, singkat, dan spesifik. Contohnya adalah, tolong bantu ibu guru menghitung volume botol minum ini dong. Dengan repetisi terhadap instruksi, membuat anak akan terbiasa dengan instruksi yang diberikan. Ini melatih anak agar mampu menggunakan implicit memorinya, ya procedural memorinya juga, agar tidak mudah terdistraksi, serta membiasakan anak kepada hal-hal yang lebih terprosedur atau terstruktur, seperti pada contohnya yaitu menghitung volume botol minum. Lalu, penjelasan ini mirip dengan teori scaffolding oleh Vygotsky, yang menjelaskan bahwa caretaker tidak secara penuh memberikan bantuan kepada sang anak, yakni memberi informasi atau bantuan seperlunya saja. Jadi bila anak merasa kebingungan, maka akan dibantu, lalu akan dibiarkan juga agar anak itu bisa mencobanya, agar anak bisa melakukan hal-hal tersebut secara mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.